Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga selalu sehat walafiat dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan materi tentang bilangan berpangkat dan bentuk akar. Ini merupakan suatu video pembelajaran tugas akhir dalam diklat jarak jauh menggunakan Filmora. Saya Yunianto Wahyudodo, mengajar bidang studi matematika di MTS Negeri 2 Pandeglang. Marilah kita simak video pembelajarannya. Materi yang akan kita pelajari tentang bilangan berpangkat dan bentuk akar. Kemudian dalam kehidupan sehari-hari sering kita dengar, buat apa kita belajar bilangan berpangkat dan bentuk akar? Mari kita tengok mata pelajaran sains atau pelajaran IPA. Di sini ditunjukkan jarak antara matahari dengan bumi, jarak antara bumi dengan bulan. Kita diminta menuliskan bilangan berpangkat yang menunjukkan jarak antara kedua benda tersebut. Contoh yang kedua, perkembangbiakan pada amuba dengan cara membelah diri. Kita diminta menentukan jumlah atau hasil akhir perkembangbiakan pada amuba dalam waktu tertentu. Nah, itu sebagai contoh-contoh yang digunakan penerapan pada mata pelajaran selain matematik. Tujuan pembelajaran, setelah mempelajari materi ini, kita diharapkan yang pertama dapat menuliskan perkalian bilangan dalam bentuk perpangkatan. Yang kedua, menentukan hasil perpangkatan suatu bilangan. Yang ketiga, menyelesaikan masalah sehari-hari yang berkaitan dengan penerapan konsep bilangan berpangkat. Yang pertama, bilangan berpangkat bulat positif. Pengertian: P pangkat R artinya P dikalikan P dikalikan P dikalikan P perkalian P sebanyak R2. P disebut sebagai bilangan pokok, R disebut pangkat suatu bilangan. Nah, dengan syarat P anggota bilangan real dan R bilangan bulat positif. Perhatikan contohnya. Nomor 1, 3 dikalikan 3 dikalikan 3. Pertanyaannya, ada berapa kali perkalian 3-nya? Ada berapa kali perkalian 3-nya? Kita hitung 1, 2, 3, 4, dan 5. Nah, 5 ini yang kita lingkari. 5 ini merupakan banyaknya perkalian 3, sehingga dituliskan menjadi 3 pangkat 5. Nih. Oke. Contoh yang kedua. 5P dikalikan 5P dikalikan 5P dikalikan 5P. Pertanyaannya, ada berapa kali perkalian 5P-nya? Ternyata ada 4. Oke. 4 ini sebagai pangkat, penulisan pangkat 5P bilangan pokok, sehingga dituliskan menjadi 5P pangkat 4. Oke, kita lanjut ke contoh yang ketiga. Yang pecahan 2/3 dikalikan 2/3 dikalikan 2/3. Pertanyaannya, ada berapa kali perkalian 2/3-nya? Nah, ternyata setelah kita hitung di sini ada 7. 7 merupakan pangkat dari 2/3.
3. 7 menunjukkan banyaknya perkalian dari 2/3, sehingga dituliskan menjadi 2/3 pangkat 7. Oke. Kita memasuki latihan yang pertama. Tuliskan dalam bentuk pangkat. 2 kalikan 2 kalikan 2, ada perkalian 2, sehingga hasilnya di sini ada berapa? 2 pangkat 8, karena 8 ini merupakan banyaknya perkalian 2. Yang kedua, 7 km dikalikan 7 km, di sini ada 5, sehingga dituliskan dalam bentuk pangkat 7 km pangkat 5. Contoh yang ketiga. Nah, pecahan. Ada berapa perkalian 3/5C? Nah, di sini ada 6, sehingga dituliskan menjadi 3/5C pangkat 6. Pada latihan 2 ini, silakan didiskusikan dengan teman-teman tentang perkembangbiakan bakteri. Yang pertama 1 bakteri, yang kedua ada 30 bakteri. Nah, dalam waktu tertentu berapa jumlah bakteri tersebut? Nah, nomor 4 di sini sudah ada kuncinya, 64 bakteri. Yang kelima ada 1920 bakteri. Kita bahas tentang hasil perpangkatan. Yang pertama, bilangan pokok positif. Berarti di sini adalah P yang positif. R-nya bisa ganjil, bisa genap. Nah, di sini jika P bilangan bulat positif dengan R bilangan genap atau ganjil, maka hasilnya bernilai positif. Jadi ini nanti akan bernilai positif apabila bilangan pokoknya bernilai positif, tidak berpengaruh dari pangkat suatu bilangan, bilangan ganjil atau bilangan genap. Nah, contohnya. Nah, di sini 3 pangkat 4. 3 bilangan positif, 4 bilangan genap. Nanti hasilnya menjadi positif. Nah, 3 pangkat 4 ini artinya 3 kalikan 3 kalikan 3 kalikan 3. Hasilnya bernilai positif 81. Contoh yang kedua, 2 pangkat 5. Artinya 2 kalikan 2 kalikan 2 kalikan 2 kalikan 2 sebanyak 5 kali. Bilangan positif angka 2, bilangan ganjil pangkatnya, maka hasilnya nanti bernilai positif. Yang nomor B, bagian B, bilangan pokoknya negatif, berarti P-nya ini negatif. Jika P negatif dengan R genap, maka hasilnya bernilai positif. Contohnya, negatif 3 dipangkatkan 4. Negatif 3 bilangan negatif, pangkat 4. 4-nya bilangan genap. Nanti hasilnya bernilai positif. Nah, ini apa artinya negatif 3 pangkat 4? Artinya negatif 3 dikalikan negatif 3 dikalikan negatif 3 dikalikan negatif 3. Nanti hasilnya positif. Berapa hasilnya? 81. Berikutnya P pangkat R. Jika P negatif dengan R ganjil, maka hasilnya bernilai negatif. Nah, ini bilangan pokoknya negatif dengan bilangan pangkat itu ganjil, maka nanti hasilnya negatif. Contohnya di sini negatif 2. Negatif 2 dipangkatkan 3. Artinya perkalian negatif 2 kalikan negatif 2 kalikan negatif 2, nanti hasilnya negatif 8. Oke.
Yang ketiga, operasi yang melibatkan perpangkatan. Tentukan hasil operasi berikut. Contoh, yang pertama, 5 ditambah 2 dikali 3 pangkat 2. Yang kita selesaikan yang pangkatnya terlebih dahulu, yang lain ditulis tetap. Nah, di sini kita tulis tetap, yang berubah adalah angka 9 karena hasil dari perpangkatan 3 pangkat 2. Kemudian yang kita selesaikan lagi perkaliannya, yang lain tetap, artinya kita tulis tetap 5 ditambah 18. Oke, baru kita selesaikan yang hasilnya 23. Contoh yang kedua, 5 pangkat 2 dikurangi 6 dibagi 2. Maka yang kita selesaikan pangkatnya terlebih dahulu, yang lain ditulis tetap. Jadi hasilnya 25 kurangi 6 dibagi 2. Setelah itu ada pengurangan, ada pembagian. Yang kita selesaikan yang pembagiannya terlebih dahulu. Maka hasilnya 25 dikurangi 3. Baru diselesaikan, terakhir nilainya 22. Latihan yang ketiga, hitunglah nilai dari pernyataan berikut. Nomor 1, nomor 2, nomor 3, 4, nomor 5, nomor 6. Nah, silahkan untuk didiskusikan dengan teman-teman untuk menyelesaikan materi-materi yang berkaitan dengan apa yang sudah kita bahas. Kesimpulan, bilangan berpangkat bulat positif. P pangkat R sama dengan P dikalikan P dikalikan P dikalikan P perkalian P sebanyak R2. Dengan syarat P anggota bilangan real dan R bilangan bulat positif. Yang kedua, urutan dalam operasi hitung matematik itu yang pertama yang didahulukan apabila ada tanda kurung. Yang di dalam tanda kurung itu harus diselesaikan terlebih dahulu. Yang kedua, baru diselesaikan yang ada pangkatnya atau akar. Yang ketiga, operasi perkalian atau pembagian. Yang keempat adalah operasi penambahan atau pengurangan dari kiri ke kanan. Demikianlah materi yang sudah saya sampaikan. Apabila ada kekurangan, saya mohon maaf. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.